Bab 246, Pil Penguat Asal. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Seharusnya segera, alis Duan Lingtian terangkat, sepertinya menyadari sesuatu. Sementara itu, melalui jendela kamar, samar-samar terlihat orang-orang berjalan memasuki aula dengan langkah besar dan mencari tempat duduk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Tak lama, aula dipenuhi dengan kerumunan orang yang padat. Kursi di aula masing-masing 1.000 perak. Hanya dari biaya masuk, rumah lelang klan Ma ini dapat menerima uang sampai tangan mereka menjadi lunak. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ketika ada banyak orang di satu tempat, secara alami akan menjadi sangat bising. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat seorang lelaki tua perlahan berjalan di atas panggung lelang. Dan dia tahu bahwa pelelangan akan segera dimulai. Semuanya, selamat datang di rumah lelang klan Ma kami. Saya jamin kepada semua orang bahwa hari ini, Anda semua akan merasa bahwa waktu Anda tidak terbuang percuma. Seperti yang diharapkan, setelah berjalan di platform lelang, lelaki tua itu mengeluarkan banyak omong kosong yang tidak berharga. Tidak ada yang lain selain mengiklankan dan memuji betapa hebatnya barang-barang untuk dilelang di rumah lelang Ma klan mereka hari ini. Ini tidak lebih dari membunyikan bel sendiri. Baiklah, saya dapat melihat bahwa semua orang tidak menginginkannya. Item lelang pertama akan disajikan sekarang. Suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar. Untuk sesaat, orang-orang yang tertidur di aula bergidik dan terbangun. Seorang gadis muda memegang nampan yang ditutupi oleh kain merah di tangannya saat dia berjalan menaiki platform lelang. Ketika gadis muda itu mengangkat kain merah, barang di nampan muncul di depan mata semua orang, dan itu adalah botol pil. Pria tua itu mengambil botol pil, menyapu aula dengan tatapannya, dan kemudian berkata, dengan suara yang jelas, semuanya, di dalam botol pil ini ada 10 pil penguat asal. Pil penguatan asal, pil obat yang digunakan oleh seniman bela diri Origin Core. Itu mampu meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Namun, bahkan di toko obat, pil penguat asal dijual di mana-mana. Untuk sesaat, banyak orang tidak tertarik. Dan bahkan ada orang yang berkata dengan jijik, kapan rumah lelang klan Ma turun ke level seperti itu? Sebenarnya melelang barang biasa seperti itu. Origin memperkuat pils dijual di toko obat masing-masing seharga 10.000 perak dan dijual dengan harga yang ditandai dengan jelas. Tepat, tidak perlu melelang barang semacam ini, kan? Cepat dan ubah ke item lelang berikutnya. Kerumunan orang di aula mulai berteriak. Semuanya, tolong diam. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah ketika dihadapkan dengan pemandangan seperti itu, bahkan sampai-sampai dia sepertinya sudah tahu sejak lama bahwa ini akan terjadi. Ketika lelaki tua itu mengangkat tangannya, aula menjadi sunyi. Semuanya, apakah kalian semua berpikir bahwa rumah lelang klan Ma kami akan melelang pil penguat asal biasa? Mata lelaki tua itu menyipit, lalu dia tersenyum ringan. Semua orang tahu bahwa pil obat yang dimurnikan oleh alkemis biasa memiliki kemurnian paling sedikit di atas 60%. Dan mampu memiliki kemurnian 65% sangat sulit didapat. Namun, pil penguat asal dalam botol pil di tanganku memiliki kemurnian yang telah mencapai 75%. 75%, gagasan macam apa itu? Begitu pil penguat asal dengan kemurnian 75% dikonsumsi dan digunakan untuk berkultivasi, peningkatan kecepatan kultivasi adalah 2 kali lipat kecepatan pil penguat asal biasa. Jika itu diberikan kepada seniman bela diri Origin Core yang terjebak dalam kemacetan dan tidak dapat menerobos setelah waktu yang lama, jika mereka mengkonsumsi pil penguatan asal ini, mereka akan memiliki kemungkinan untuk langsung menerobos. Seperti yang diharapkan, kata-kata lelaki tua itu menyebabkan kegemparan di dalam aula. Pil penguat asal dengan kemurnian 75%. Apakah itu asli atau palsu? Alkemis mana yang begitu tangguh? Siapa yang mampu memurnikan pil penguat asal dengan kemurnian setinggi itu? Banyak orang di dalam aula tidak begitu percaya. Sejauh yang mereka tahu, pil obat dengan kemurnian 70% sudah bisa dianggap sebagai rumor. Sebuah pil obat dengan kemurnian 75% sudah mendekati 80% kemurnian pil obat legenda. Melihat ini, lelaki tua itu melanjutkan, semuanya, 10 pil penguat asal ini telah diuji dan diverifikasi secara pribadi oleh Tuan Hu Jun dari klan Ma kami, pria telah mengatakan. Di antara 10 pil penguatan asal ini, 7 memiliki kemurnian 75% dan 3 memiliki kemurnian yang sangat dekat dengan 76%.
Selain itu, kepercayaan maklan kami diakui oleh semua orang. Banyak orang di dalam aula mengangguk setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Klan Ma memang tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya selama pelelangan mereka. Karena Tuan Hujun telah menguji dan memverifikasinya, tentu saja tidak ada masalah. Tepat sekali, Tuan Hujun adalah satu-satunya alkemis kelas 7 di Kota Angin Hitam. Penilaiannya pasti tidak salah. Kakek Ma, cepat dan umumkan tawaran awal. Orang-orang di aula berbicara, mendesak lelaki tua itu untuk mengumumkan tawaran awal. Di dalam ruangan, jejak keterkejutan muncul di wajah Duan Lingtian. 75% kemurnian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pil obat dengan kemurnian tinggi seperti itu bisa muncul di perbatasan antara Kerajaan Langit Merah dan kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Kemurnian 75% sudah cukup untuk menunjukkan bahwa alkemis yang menyempurnakan pil penguatan asal adalah seorang alkemis dengan pengalaman yang kaya dan bakat alami yang luar biasa. Tentu saja, Duan Lingtian memandang rendah sedikit kemurnian ini. Belum lagi kemurnian 75%, bahkan kemurnian 90% adalah sesuatu yang bisa dia sempurnakan dengan bebas. Jika dia benar-benar memperbaiki pil obat, bahkan mungkin baginya untuk memperbaiki pil obat dengan kemurnian 99%. Pengalaman seumur hidup dan kemampuan dalam pemurnian obat yang dia peroleh dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali bukanlah lelucon. Bukankah mereka malu melelang pil obat dengan kemurnian hanya 75%? Li Fei mendengus dengan suara rendah. Dia masih ingat bahwa pil penguat asal yang disempurnakan suaminya memiliki kemurnian yang melebihi 90%. Sejauh yang dia ketahui, pil penguat asal dengan kemurnian 75% hanyalah sampah dibandingkan dengan pil penguat asal yang telah disempurnakan oleh suaminya. Tapi meskipun itu sampah, harga penawaran mengejutkan Li Fei. Seiring dengan orang tua yang mengumumkan harga besar, 10 pil penguat asal dengan kemurnian 75% sebenarnya ditawar dengan harga tinggi 300.000 perak. Tak hanya itu, lelang pun masih berlangsung. 400.000 perak, 500.000 perak. Li Fei tercengang ketika dia mendengar penawaran di aula. Orang gila, mereka pasti orang gila. Duan Lingtian tersenyum ringan. Dia mengerti apa yang dia pikirkan. Sampai batas tertentu, pil penguatan asal dengan kemurnian 75% memang mampu membantu seniman bela diri Origin Core dalam menembus hambatan terakhir dan dengan lancar melangkah ke tingkat berikutnya. Tentu saja, itu hanya terbatas pada seniman bela diri di tingkat pertama dan tingkat kedua dari tahap inti asal. Bagaimanapun, itu hanya pil penguat asal dengan kemurnian 75%. 1 juta perak. Akhirnya, setelah suara yang dalam terdengar dari salah satu kamar di lantai 2, botol pil penguat asal dengan kemurnian 75% dimenangkan oleh orang itu. Tamu di kamar nomor 5 telah memperoleh sebotol pil penguat asal dengan kemurnian 75%. Orang tua di platform lelang mengumumkan. Selanjutnya, gadis muda lain memegang nampan saat dia naik ke platform lelang. Item lelang kali ini adalah senjata roh kelas 8 yang memberikan amplifikasi 18%. Kelompok Duan Lingtian tidak tertarik pada barang lelang ini. 10 pil penguat asal dengan kemurnian hanya 75% itu sebenarnya bisa dijual seharga 1 juta perak. Jika pil penguat asal yang kamu sempurnakan itu untuk dijual, bukankah itu akan bernilai lebih banyak uang? Setelah Li Fei pulih dari keterkejutannya, dia menatap Duan Lingtian dengan sepasang mata indah yang memiliki jejak cahaya terang di dalamnya. Duan Lingtian tersenyum ketika dia berkata, tentu saja. 1 pil penguat asal dengan kemurnian 75% bernilai 100.000 perak. Saya ingin tahu berapa banyak pil penguat asal dengan kemurnian lebih dari 90% yang Anda saring dapat dijual. Li Fei memiliki ekspresi penasaran, seolah-olah dia sangat ingin tahu jawabannya. Duan Lingtian, tentu saja, dapat melihat melalui pikiran Li Fei, dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Fei kecil, jika Anda benar-benar ingin tahu, maka saya akan memilih pil penguat asal dengan kemurnian terendah untuk memberikan rumah lelang klan Ma untuk dilelang. Saya berasumsi bahwa mereka akan tertarik juga. Mata indah Li Fei bersinar, dan KR di dekatnya memiliki wajah penuh rasa ingin tahu. Xiong Kuan, panggil petugas, Duan Lingtian menginstruksikan Xiong Kuan. Tak lama kemudian, petugas masuk. Tamu, apakah Anda punya instruksi? Duan Lingtian mengangkat tangannya dan sebuah botol pil muncul di dalamnya, lalu dia memberikannya kepada petugas.
Ada pil obat di dalamnya. Aku berniat melelangnya di rumah lelangmu. Minta manajer untuk mengaturnya. Tanpa bertanya apa-apa, petugas itu mengulurkan tangannya untuk menerimanya setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Setelah petugas pergi, Duan Lingtian melihat ke platform lelang lagi dan memperhatikan bahwa senjata roh kelas 8 telah ditawar. Pengelola, setelah petugas menerima botol pil dari Duan Lingtian, dia pergi mencari manajer, Makin. Tatapan Makin turun ke tangan petugas, dan dia bertanya. Seorang tamu ingin melelang barang. Ya, manajer, itu tamu muda itu, kata pelayan itu dengan hormat. Tamu muda, pemuda berbaju ungu itu, Makin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, petugas itu mengangguk. Makin menerima botol pil dan membukanya untuk melihatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pil penguat asal di dalam. Apa maksud tamu itu dengan ini? Pil penguat asal, dan hanya satu. Pada akhirnya, dia tidak mengirim pil penguatan asal ini kembali secara langsung dan malah membawanya ke belakang rumah lelang. Tuan Hujun, tak lama kemudian, Makin menemukan satu-satunya alkemis kelas 7 di klan Ma mereka, Hujun. Selama rumah lelang Ma klan melakukan pelelangan, Hujun akan bertanggung jawab. Ya, Hujun adalah seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 70 tahun, dan dia bertanya dengan heran ketika dia melihat Makin tiba. Manajer Qin, ada apa? Makin melewati botol pil di tangannya. Tuan Hujun, ini adalah barang lelang yang ingin dilelang oleh salah satu tamu kami di rumah lelang kami. Bantu saya melihat apakah itu istimewa. Hujun menerima botol pil dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Pil penguat asal. Sudut mulut Makin melengkung menjadi senyum pahit. Pil penguat asal. Hujun tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, lalu dia mengerutkan kening. Apakah ini lelucon? Tamu mana yang ingin melelang ini? Kecuali jika itu adalah pil penguat asal dengan kemurnian 70% ke atas, tidak ada gunanya melelangnya. Makin sedikit malu ketika dia berkata, Tuan Hujun, tamu yang ingin melelang pil penguat asal ini tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi saya tidak langsung mengirimkannya kembali kepadanya. Bantu saya melihatnya terlebih dahulu. Jika itu benar-benar tidak bagus, maka saya akan mengirimkannya kembali kepadanya. Hujun mengangguk, lalu dia membuka botol pil dan menuangkan pil obat dari dalam. 1. Ketika dia melihat bahwa hanya ada satu pil penguat asal di dalam, Hujun tercengang, dan kemudian wajahnya memerah. Apakah tamu itu sengaja mempermainkan rumah lelang klan Ma kita? Pil penguat satu asal. Apakah dia benar-benar berpikir pil penguat asal memiliki kemurnian 80% atau lebih? Bab 247, Kejutan Ekstrim. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Makin tidak terkejut bahwa Hujun menjadi marah, karena dia sudah siap secara mental. Manajer Qin, cepat kembalikan pil penguat asal ini. Bukankah ini hanya sengaja membuat masalah? Hujun menarik napas dalam-dalam dan memasukkan pil penguat asal di tangannya kembali ke dalam botol pil, lalu dia menutupinya sekali lagi sebelum memberikannya kepada Makin. Makin tidak mengambilnya darinya dan berkata, Tuan Hujun, sebaiknya Anda memeriksanya sesuai dengan praktik biasa. Anda bertindak seperti ini tidak sesuai dengan aturan. Hujun mengerutkan kening dan bertanya, dengan suara rendah, apakah ini bahkan perlu tes? Mungkinkah Anda pikir pil penguat asal ini dapat dibandingkan dengan sebotol pil penguat asal yang baru saja dilelang? Namun, meskipun dia berbicara dengan cara ini, Hujun masih mengeluarkan pil penguat asal dan memeriksanya dengan cermat. Makin memusatkan pandangannya pada ekspresi Hujun dan menunggu keajaiban terjadi meskipun kemungkinannya sangat tipis. Tak lama, Makin menyadari bahwa ekspresi marah di wajah Makin benar-benar membeku. Ada kesempatan. Mata Makin bersinar. Ini, ekspresi marah di wajah Hujun telah menghilang, dan menggantikannya dengan ekspresi kegembiraan. Cukup, hanya sebuah karya seni yang mengalahkan alam, sebuah karya seni yang mengalahkan alam. Sempurna, terlalu sempurna. Makin dikejutkan oleh Hujun. Tuan Hujun, apakah Anda baik-baik saja? Ini bukan hari pertama dia mengenal alkemis kelas 7 ini. Tapi dia bisa yakin bahwa ini benar-benar pertama kalinya dia melihat alkemis kelas 7 ini begitu bersemangat. Bahkan ketika dia menilai sebotol pil penguat asal dengan kemurnian 75%, alkemis kelas 7 ini tidak begitu bersemangat.
Manajer Qin, siapa yang menempatkan pil penguatan asal ini untuk dilelang? Saya ingin bertemu dengannya. Hu Jun langsung berdiri dari tempat duduknya dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Tuan Hu Jun, Anda adalah... Makin tidak bisa membungkus kepalanya dengan masalah ini. Mungkinkah pil penguat asal ini adalah pil obat dengan kemurnian di atas 80%? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Hu Jun menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan perlahan bertanya, Manajer Qin, apakah Anda tahu apa kemurnian pil penguat asal ini? Mungkinkah itu benar-benar memiliki kemurnian 80% atau lebih? Mata makin terbuka lebar seperti piring dan memiliki wajah penuh keheranan. Jika itu benar-benar pil obat dengan kemurnian 80% atau lebih, maka rumah lelang klan Ma mereka benar-benar akan menjadi pusat perhatian kali ini. Meskipun jarang, di seluruh kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, ada beberapa pil obat dengan kemurnian 75%. Tapi pil obat dengan kemurnian 80% atau lebih. Dalam sejarah kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, tampaknya belum pernah muncul sebelumnya. 80%. Hu Jun tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Ma Qin. Siapa yang memberitahumu bahwa kemurnian pil penguatan asal ini adalah 80%? Mungkinkah itu bukan 80%? 79%. Ma Qin memiliki ekspresi bingung, dan suasana hatinya yang bersemangat telah sedikit tenang. Seperti yang dia pikirkan, bagaimana mungkin pil obat dengan kemurnian 80% atau lebih muncul? Hu Jun mendengus dingin dan berkata, dengan suara yang jelas, 79%. Kemurnian pil penguat asal ini, jika saya tidak salah merasakannya, setidaknya 90% atau lebih. Saat dia selesai berbicara, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Bagi seorang alkemis, bisa melihat pil obat dengan kemurnian 90% atau lebih tidak diragukan lagi merupakan kehormatan yang sangat besar. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah bertemu dengan orang yang menempatkan pil obat ini untuk dilelang. Jika dia bisa menghubungi alkemis yang menyempurnakan pil penguatan asal ini dan mendapatkan bimbingan dari alkemis itu, pencapaiannya dalam dao alkimia pasti akan meningkat. Dengan demikian, Hu Jun cemas di dalam hatinya dan berharap tidak lebih dari bertemu langsung dengan tamu yang menempatkan pil penguatan asal ini dengan kemurnian 90% atau lebih untuk dilelang. Manajer Qin, cepat dan bawa aku menemui tamu terhormat itu. Nada bicara Hu Jun sangat cemas, dadanya naik turun seperti embusan napas, dan matanya berkedip-kedip karena kegembiraan. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa Ma Qin tidak bereaksi sedikit pun, seolah-olah Ma Qin sama sekali tidak mendengar sepatah kata pun yang dia katakan. Kemurnian 90% atau lebih. Ma Qin tercengang, dan hatinya bergetar. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya tampak seperti dicekik oleh tenggorokannya, dan wajahnya memerah. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia tahu apa yang diwakili oleh pil obat dengan kemurnian 90% atau lebih. Surga, pil obat seperti ini benar-benar keberadaan legenda, dan keberadaan mitos. Sekarang telah muncul di rumah lelang klan Ma mereka. Manajer Qin, dengan teriakan dingin Hu Jun, makin pulih dari keterkejutannya. Tuan Hu Jun, maafkan saya terpesona sebelumnya. Cepat dan bawa aku menemui tamu terhormat itu. Hu Jun terus mengulangi dengan nada cemas. Di dalam ruangan, Duan Lingtian tertidur. Dia awalnya berpikir bahwa item yang dia minati mungkin muncul selama pelelangan rumah lelang klan Ma, tetapi sampai sekarang, 5 item telah dilelang dan tidak ada hal yang dia minati. KR dan Li Fei, bagaimanapun, tampak tertarik. Xiong Kuan berdiri di belakang Duan Lingtian dengan ekspresi tenang, tidak sedikit pun peduli dengan segala sesuatu di dunia luar. Ketukan, tepat pada saat ini, suara ketukan pintu bergema, dan suara petugas terdengar. Tamu, manajer kami ingin bertemu denganmu. Duan Lingtian kembali sadar dan alisnya terangkat. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, karena dia tidak terkejut. Meskipun pil penguatan asal itu di bawah standar di matanya, kemurniannya masih 91%. Belum lagi kerajaan-kerajaan hutan Azure, bahkan di seluruh dinasti Darhan, atau bahkan, tanah asing, pil obat dengan kemurnian 91% adalah sesuatu yang hampir tidak dapat disempurnakan oleh alkemis. Ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Kaisar bela diri kelahiran kembali sebagai alkemis kelas kerajaan. Dia sudah lama menduga bahwa selama alkemis kelas 7 Maklan mengidentifikasi kemurnian pil penguat asal itu,
sang alkemis pasti akan datang mencarinya. Masuk, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Duan Lingtian sekali lagi melihat Makin, dan dia juga melihat seorang lelaki tua di belakang Makin. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat orang tua ini, tetapi Duan Lingtian masih menebak identitasnya pada saat pertama yang memungkinkan. Orang tua itu seharusnya menjadi alkemis kelas 7 Maklan. Tamu, tatapan yang dulu Makin lihat pada Duan Lingtian sekarang dipenuhi dengan rasa hormat. Apa lelucon? Seseorang yang mampu mengeluarkan pil penguat asal dengan kemurnian 90% atau lebih, bahkan jika dia berpikir dengan pantatnya, dia masih akan dapat menyadari bahwa orang itu tidak sederhana. Di belakang orang itu jelas seorang alkemis yang sangat tangguh. Tidak, menakutkan tidak cukup untuk menggambarkan seorang alkemis yang mampu memurnikan pil obat dengan kemurnian 90% atau lebih. Tidak berlebihan untuk menyebut sang alkemis tidak normal. Duan Lingtian melirik Makin dengan acuh tak acuh dan bertanya, apakah ada masalah? Makin menarik napas dalam-dalam dan memperkenalkan pria tua di sisinya kepada Duan Lingtian. Tamu, ini alkemis kelas 7 Maklan saya, Tuan Hujun. Tuan Hujun yang ingin bertemu denganmu. Tamu yang terhormat, Hujun memandang Duan Lingtian dengan ekspresi bersemangat. Bolehkah saya bertanya, alkemis terhormat mana yang menyempurnakan pil penguatan asal yang Anda tempatkan untuk dilelang? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika berhadapan dengan tatapan membara dari Hujun. Aku juga tidak tahu. Apa? Hujun tercengang, dan Makin juga tercengang. Duan Lingtian melanjutkan, pil penguat asal itu diberikan kepada saya oleh seorang lelaki tua. Namun, itu masalah beberapa bulan yang lalu. Saya hanya memiliki satu pil terakhir sekarang, dan yang lainnya telah dikonsumsi oleh saya. Hujun melirik Duan Lingtian dalam-dalam ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dan ketika dia memperhatikan bahwa tidak ada sedikit pun firasat di wajah Duan Lingtian, dia bertanya. Tamu, apakah Anda tahu kemana senior itu pergi? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku hanya bertemu dengannya sekali. Dia berkata bahwa aku memiliki penampilan yang tampan dan enak dipandang, jadi dia memberiku beberapa pil penguat asal. Pada awalnya, aku masih mengira dia pelit, tetapi kemudian saya perhatikan bahwa pil penguatan asal yang dia berikan kepada saya tidak sederhana. Aduh, jika aku tahu sebelumnya bahwa pil penguat asalnya sangat bagus, aku akan meminta beberapa ratus lagi darinya. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian memasang wajah penuh penyesalan. Beberapa ratus, Hujun dan Makin saling memandang, dan mereka berdua memiliki senyum pahit di wajah mereka. Pemuda ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Ini adalah pil penguat asal dengan kemurnian 90% atau lebih. Dia bisa mendapatkan beberapa sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Duan Lingtian memandang Makin dan Hujun dan bertanya seperti orang bodoh, benar, pil penguat asal milikku ini seharusnya bisa dijual dengan uang, kan? Tamu, jangan khawatir, kami benar-benar akan melelang harga yang di luar imajinasi Anda. Namun, tamu, aturan rumah lelang klan Ma kami mengharuskan pengurangan biaya administrasi 10%, tambah Makin. 10%, itu terlalu banyak, kan? Duan Lingtian mengerutkan kening. Tamu, aturan rumah lelang klan Ma kami selalu seperti ini. Apakah Anda masih ingin melelang pil penguat asal ini? Makin bertanya, kalau ada potongan biaya administrasi 10%, maka saya tidak melelangnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Makin tercengang. Tamu, kamu, apakah kamu ingin mempertimbangkan sebentar? Tidak perlu, aku tidak melelangnya. Kembalikan padaku, kata Duan Lingtian tegas. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menatap Hujun, yang memegang pil penguat asal. Hujun menarik napas dalam-dalam dan menatap Duan Lingtian. Tamu, jika Anda benar-benar memberikannya kepada kami untuk dilelang, kami tidak akan memotong biaya administrasi darinya. Tuan Hujun, Makin tercengang. Manajer Qin, saya yakin bahkan jika Patriark hadir, dia akan membuat keputusan ini. Anda harus bisa menyadari arti luar biasa dari pil ini bagi rumah lelang klan Ma kita. Hujun memiliki ekspresi serius saat dia berbicara. Makin merenung sejenak, lalu dia mengangguk. Oke, kalau begitu kami akan melakukannya sesuai dengan Tuan Hujun. Tamu, kami tidak akan memotong biaya administrasi dari Anda. Apakah Anda bersedia memberikan pil penguat asal ini ke rumah lelang klan Ma kami untuk dilelang?
Karena Anda tidak memotong biaya administrasi, maka saya secara alami bersedia memberikannya kepada Anda untuk dilelang, kata Duan Lingtian, dengan serius. Terima kasih, tamu. Makin dan Hu Jun mengangguk kepada Duan Lingtian sebelum pergi. Setelah mereka mengetahui bahwa pil penguatan asal dengan kemurnian 90% atau lebih hanya merupakan keuntungan tak terduga dari Duan Lingtian, mereka berdua kehilangan minat pada Duan Lingtian. Pintu kamar tertutup sekali lagi. Li Fei, yang menahan tawanya selama ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya menunjukkan senyum yang indah dan cemerlang. Ketika kamu menggertak orang sebelumnya, itu tampak sangat nyata. Jika bukan karena aku mengetahui kebenaran, aku mungkin telah ditipu olehmu. Ya, Tuan Muda, tindakanmu benar-benar terlalu meyakinkan. KR mengangguk setuju, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan pemujaan. Yang paling membuatku penasaran sekarang adalah berapa banyak uang yang sebenarnya akan dijual oleh pil penguatan asal. Mata Duan Lingtian menyipit dan dia tersenyum ringan. Dan tepat pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar dari platform lelang dan menyebabkan tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menyala. Rumput Api Perak, Bab 248, Prasasti Blaze. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Rumput Api Perak. Tatapan Duan Lingtian melewati jendela di ruangan untuk turun ke tangan lelaki tua di platform lelang. Orang tua itu memegang rumput medis yang sangat istimewa di tangannya. Tidak seperti rumput obat biasa, rumput obat ini benar-benar berwarna putih keperakan dan berkelap-kelip dengan kilau cahaya. Sekilas, orang akan tahu bahwa itu bukan rumput obat biasa. Di aula, gelombang suara kejutan terdengar seperti yang diharapkan. Ini benar-benar rumput api perak. Saya mendengar bahwa ketika memurnikan obat kelas 6 atau lebih rendah, selama rumput api perak ini ditempatkan ke dalam kuali, itu akan dapat meningkatkan kemurnian sebesar 10%. Rumput api perak ini adalah harta karun bagi seorang alkemis. Orang tua di platform lelang dengan ringan tersenyum. Para tamu, sepertinya kalian semua sangat mengenal rumput api perak. Tepatnya, rumput api perak memang mampu meningkatkan kemurnian pil obat kelas 6 atau lebih rendah, dan itu dapat meningkatkan kemurnian setidaknya 10%. Jika aku beruntung, itu bahkan mampu meningkatkan kemurnian hampir 15%. Meningkatkan kemurnian pil obat kelas 6 atau lebih rendah. Di dalam ruangan, penghinaan muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, ini hanya penggunaan Silver Fire Grass yang paling biasa dan tersebar luas. Sulit untuk sepenuhnya mengungkapkan nilai dari Silver Fire Grass. Rumput api perak ini, di tangannya, bisa menjadi senjata yang selalu sukses. Tamu, harga penawaran awal untuk rumput api perak adalah 100.000 perak. Sekarang, tamu yang tertarik dapat menawar. Lelaki tua di platform lelang perlahan berkata, 100.000 perak. Hampir tepat pada saat lelaki tua itu selesai berbicara, seseorang di aula mengajukan penawaran. 200.000 perak, 300.000 perak. Dalam waktu singkat, harga Silver Fire Grass naik dengan mantap. Kamu tertarik dengan rumput api perak ini? Li Fei melirik Duan Lingtian dan mengedipkan matanya yang indah. Dia memperhatikan bahwa tatapan Duan Lingtian tidak meninggalkan rumput api perak sama sekali. Aku bertekad untuk mendapatkan rumput api perak ini. Jejak senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian, dan dia mengangguk. Tuan Muda, mungkinkah Anda ingin menggunakan rumput api perak ini untuk memurnikan pil obat? KR menatap Duan Lingtian dengan ekspresi penasaran. Sempurnakan pil obat. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. KR, kemurnian dari pil obat yang saya saring semuanya 90% atau lebih, jadi tidak ada banyak perbedaan jika saya menambahkan rumput api perak atau tidak. Saya ingin mendapatkan rumput api perak ini untuk tidak menggunakannya memperbaiki pil obat, tetapi menggunakannya untuk menuliskan sebuah prasasti. Rumput api perak adalah bahan inti untuk prasasti ofensif yang tangguh yang dapat ditulis oleh Duan Lingtian saat ini. Jenis prasasti ofensif itu juga merupakan salah satu prasasti paling tangguh yang dapat ditulis oleh Duan Lingtian saat ini, dan itu sangat mendominasi. KR tiba-tiba mengerti dan mengangguk, Li Fei juga mengerti. Sementara itu, penawaran di aula telah melambat. Harga Silver Fire Grass saat ini adalah 900.000 perak. Orang yang mengajukan tawaran ini adalah seorang gemuk dalam pakaian mewah di aula, dan melihat bahwa tidak ada yang terus menawar dengannya, orang gemuk itu menyilangkan kakinya dan sedikit rasa puas diri muncul di wajahnya. 1 juta perak. Tepat pada saat ini,
suara nyaring terdengar dari sebuah ruangan di lantai 2. Menyebabkan senyum di wajah gemuk itu membeku, dia mengutuk sambil berkata, aku tidak menginginkannya lagi. Tatapan Duan Lingtian terfokus, saat dia mengerti bahwa para tamu di kamar lantai 2 akan bergerak. Dia tidak terburu-buru untuk menawar. 1.100.000 perak. Sebuah suara terdengar dari ruangan lain. Pada akhirnya, kedua orang ini menawar sampai harga penawaran Silverfire Grace naik menjadi 1.700.000 perak. Tamu di kamar nomor 7 telah mengajukan tawaran 1.700.000 perak. Apakah ada tamu lain yang membutuhkannya? Orang tua di platform lelang perlahan berkata, 1.700.000 perak pergi sekali, 1.700.000 perak pergi 2 kali. 2 juta. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian berbicara. Dia justru menunggu saat terakhir untuk bergerak. Untuk sesaat, kamar nomor 7 terdiam. Aula meledak menjadi gempar. Gila, ini hanya rumput api perak, sebenarnya menawar sampai 2 juta perak. Tepat, rumput api perak paling banyak dapat meningkatkan kemurnian pil obat kelas 6. 1.700.000 perak sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Kami tidak memahami dunia orang kaya. Sebagian besar orang di aula merasa bahwa orang yang menawar harga 2 juta perak adalah pengisap. Orang tua di platform lelang tidak menyangka bahwa rumput api perak dapat ditawar dengan harga tinggi 2 juta perak, dan wajahnya sedikit memerah. Tamu di kamar nomor 1 telah menawar 2 juta perak. Apakah ada tamu lain yang ingin menawar dengan harga lebih tinggi? 2 juta pergi sekali, 2 juta pergi 2 kali, 2 juta pergi 3 kali. Deal, rumput api perak milik tamu di kamar nomor 1. Pada akhirnya, Duan Lingtian memenangkan tawaran untuk rumput api perak. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyuman. Dalam waktu singkat, suara ketukan pintu bergema, dan seorang pelayan dengan hormat berkata, tamu, rumput api perak yang Anda tawarkan telah dikirim. Bawa masuk, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Pintu kamar dibuka, Duan Lingtian menerima rumput api perak, dan pada saat yang sama membayar 2 juta perak. Rumput seharga 2 juta perak, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya di mata orang lain, dan sulit untuk dipahami bagi mereka. Tapi sejauh menyangkut Duan Lingtian, 2 juta perak ini layak untuk dibelanjakan. Rumput api perak adalah bahan inti untuk prasasti Blaze. Prasasti Blaze adalah prasasti ofensif yang tangguh. Setelah digunakan, seorang seniman bela diri di bawah Void Praying Stage pasti akan mati tanpa keraguan. Tidak mungkin bahkan seniman bela diri setengah langkah Void Stage untuk melarikan diri dengan hidup mereka. Bagaimana mendominasi prasasti Blaze bisa dengan mudah dibayangkan. Sayangnya, satu prasasti Blaze membutuhkan rumput api perak lengkap sebagai bahan inti. Duan Lingtian sekarang berharap tidak lebih dari menggunakan satu rumput api perak untuk menuliskan banyak prasasti api. Tetapi dia tahu bahwa ini hanya angan-angannya. Jika itu tidak ditorehkan dengan Silverfire Grace yang lengkap, maka kekuatan dari Blaze Inscription akan sangat menurun. Bahkan sampai kalah dengan prasasti korosi tulang. Aku masih terlalu serakah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya. Mampu mendapatkan satu rumput api perak dan menuliskan satu prasasti api sudah bisa dianggap sebagai keberuntungannya. Li Fei memperhatikan ekspresi gembira di wajah Duan Lingtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tulisan apa yang bisa ditulis oleh rumput api perak ini. KR memandang Duan Lingtian juga. Bahkan Xiong Quan, meskipun ekspresinya saat ini tidak memiliki perubahan besar, matanya menunjukkan rasa ingin tahu. Setelah mengikuti Tuan Muda selama beberapa waktu, dia tumbuh dari keterkejutan di awal menjadi mati rasa saat ini. Guncangan yang dibawa Tuan Muda terlalu banyak. Sekarang dia tidak akan merasa aneh jika keajaiban terjadi pada Tuan Muda. Prasasti api. Mata Duan Lingtian menyipit, lalu dia berbicara tentang kekuatan prasasti api. Mampu memusnahkan keberadaan apapun di bawah Void Praying Stage. Sosok halus Li Fei dan KR bergetar, karena mereka berdua terkejut. Sungguh prasasti ofensif yang menakutkan. Ketakutan juga muncul di wajah Xiong Quan. Meskipun dia berasal dari sebuah sekte di kerajaan-kerajaan hutan Azure, sebuah prasasti ofensif tangguh yang mampu memusnahkan seniman bela diri manapun di bawah Void Praying Stage adalah sesuatu yang pernah dia dengar tetapi belum pernah dia lihat. Menurut pengetahuannya, prasasti jenis ini hanya dapat ditulis oleh para ahli prasasti yang menantang surga. Dia tiba-tiba merasa bahwa bahkan sekarang, pemahamannya tentang Tuan Muda masih setetes air di lautan dan tidak layak disebut.
Mampu mendapatkan rumput api perak, keuntungan saya dapat dianggap tidak buruk. Duan Lingtian tersenyum puas, dan tatapannya sekali lagi turun ke platform lelang di aula. Apa yang saat ini dilelang di platform lelang bukanlah barang, itu adalah seorang pria kuat yang diikat dengan rantai besi. Di wajah pria tegap itu ada merek aneh. Budak, alis Duan Lingtian terangkat, saat dia mengenali merek ini. Merek ini juga hadir di wajah Xiong Quan. Namun, merek di wajah Xiong Quan saat ini ditutupi oleh topengnya, dan yang lain tidak dapat menyadarinya. Pria tegap berdiri di platform lelang dan menyapu aula rumah lelang dengan tatapan dingin, menyebabkan wajah banyak orang menjadi pucat. Tingkat ketiga dari Naschen Soul Stage. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan pengalaman kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian samar-samar dapat mengidentifikasi tingkat kultivasi pria kuat ini. Sementara itu, lelaki tua di platform lelang berbicara. Semuanya, orang di sampingku adalah budak dengan kultivasi di tingkat ketiga dari Naschen Soul Stage. Semua orang mengerti apa itu budak, jadi aku tidak akan memperkenalkannya lebih jauh. Tawaran awal adalah 1 juta perak. 1 juta perak. Duan Lingtian menyaksikan pemandangan di depannya dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan setelah bergabung dengan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian bukanlah kaisar bela diri kelahiran kembali, jadi dia memiliki pikirannya sendiri. Sekarang, melihat budak sebelum dia ditawari oleh orang lain, hatinya perlahan menjadi dingin. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, kehidupan manusia rendah seperti rumput dan dapat diukur dengan uang. Hanya dengan menjadi ahli sejati dia bisa melindungi dirinya sendiri dan melindungi semua orang di sampingnya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menjadi ahli sejati, jalan yang harus dia ambil masih jauh. 5 juta perak, 6 juta perak. Harga budak Naschen Soul Stage tingkat ketiga naik dengan mantap. Pada akhirnya, dia dibeli oleh seseorang dengan harga tinggi 8 juta perak. Selanjutnya, beberapa budak lainnya dilelang. Kekuatan budak yang dilelang nanti meningkat. Yang terkuat sebenarnya adalah eksistensi di tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage, dan dia dibeli oleh seseorang dengan harga tinggi 80 juta perak. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang-orang ini menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli budak ini, mungkinkah mereka tidak takut budak ini akan mengkhianati mereka? Agak sulit bagi Li Fei untuk mengerti. Sejauh yang dia ketahui, dengan mudah menghabiskan beberapa juta perak atau bahkan beberapa puluh juta perak untuk membeli budak yang mungkin mengkhianatimu terlalu berbahaya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Fei kecil, orang yang berani menawar budak ini biasanya tidak akan kekurangan pembangkit tenaga listrik di sisi mereka. Jadi mereka tidak takut budak ini mengkhianati mereka. Karena orang-orang ini telah direduksi menjadi budak, itu menunjukkan bahwa mereka takut mati. Demi hidup, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Li Fei mengangguk dan kemudian tenggelam dalam pikirannya. Item berikut bukan budak lagi. Seorang gadis muda memegang nampan yang ditutupi kain merah saat dia berjalan di platform lelang. Suara mendesing, dan hampir pada saat yang tepat, 2 ular sanca kecil yang berada di dalam lengan baju Duan Lingtian keluar dan turun di depan jendela. His-desis gelombang, Little Black dan Little White menjentikkan lidah mereka, dan mata tajam mereka menatap lekat-lekat ke nampan yang tertutup kain merah, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Bab 249, Tikus Emas Kecil yang Misterius. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Tak perlu dikatakan, tindakan 2 ular sanca kecil itu juga mengejutkan Duan Lingtian. Mungkinkah Little Black dan Little White memperhatikan sesuatu yang bisa dimakan? Suara Li Fei tiba-tiba terdengar dan dipenuhi dengan kejutan. Mungkin, Duan Lingtian menyetujui apa yang dikatakan Li Fei, karena kedua ular sanca kecil ini pada dasarnya rakus. Namun, dia sedikit ingin tahu tentang apa sebenarnya yang menyebabkan kedua bocah kecil ini begitu bersemangat. His mendesis gelombang, kedua ular sanca kecil itu sepertinya bisa memahami percakapan Duan Lingtian dan Li Fei, dan mereka menoleh dan dengan ganas menjentikkan lidah mereka seolah-olah mereka mengumumkan ketidakpuasan mereka. Tuan muda, Kakak Fei, jangan bicara tentang hitam kecil dan putih kecil lagi. Lihat, mereka berdua marah. Keer dengan ringan membelai kepala kecil kedua ular sanca kecil itu, dan kedua lelaki kecil itu dengan lembut menggosok Keer, lalu mereka menoleh untuk terus menatap lekat-lekat nampan yang ditutupi kain merah.
Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tatapannya kemudian kembali ke platform lelang. Dan tepat pada saat ini, lelaki tua di platform lelang mengangkat kain merah. Dapat terlihat samar-samar bahwa di dalam kandang kecil khusus ada binatang buas dengan aura sedih. Binatang buas ini hanya seekor tikus kecil, dan tidak seperti tikus biasa yang akan membuat orang merasa jijik. Tikus ini memiliki seluruh tubuh bulu emas yang sangat halus, sangat mirip dengan mainan mewah dari kehidupan Duan Lingtian sebelumnya di bumi. Saat ini, tikus kecil ini terbaring di sana dalam keadaan mengantuk. Dibius, Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia dapat melihat sekilas bahwa tikus kecil emas ini telah diberi obat yang mirip dengan parasit penyegel asal. Parasit penyegel asal, racun yang pernah menginfeksi Xiong Quan sebelumnya, yang mampu menekan origin energi. Sangat lucu, mata indah Li Fei dan KR berbinar ketika mereka melihat tikus kecil emas ini, dan jejak kilau keibuan muncul di mata mereka. His mendesis gelombang, setelah dua ular sanca kecil melihat tikus emas kecil, mereka sangat gelisah. Dan jika bukan karena Duan Lingtian mengawasi mereka, kemungkinan besar mereka sudah langsung menghancurkan jendela dan bergegas turun. Little Black, Little White, kalian berdua tidak akan berpikir untuk memakannya, kan? Duan Lingtian memandang kedua orang kecil itu dengan tatapan aneh. Little Black, Little White, kalian berdua harus patuh, kamu tidak bisa memakannya. Li Fei dan KR buru-buru menatap kedua anak kecil itu dan berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Seketika, kedua lelaki kecil itu menundukkan kepala mereka, dan cahaya yang mengalir berputar di mata mereka. Jelas, mereka sedikit tidak senang. Kalian berdua benar-benar berniat memakannya. Duan Lingtian sedikit terdiam. Namun, jika racun di tubuhnya dihilangkan, saya khawatir tidak mungkin kalian berdua memakannya. Tatapan Duan Lingtian sekali lagi turun ke tikus emas kecil, dia dapat melihat bahwa pada puncaknya, tikus emas kecil ini mungkin tidak kalah dengan dua ular sanca kecil. Bahkan sejauh itu bahkan lebih kuat. Tuan muda, Anda mengatakan bahwa tikus emas kecil itu bahkan lebih kuat dari Little Black dan Little White. KR tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah, karena dia tahu kekuatan dari dua ular sanca kecil itu. Tikus emas kecil yang lucu yang terlihat tidak berbahaya itu lebih kuat dari mereka. Li Fei tercengang dan memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Apakah kamu melakukan kesalahan? His gelombang, kedua ular piton kecil itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Duan Lingtian, dan mereka sekali lagi memelototi Duan Lingtian. Ketika mereka melihat Duan Lingtian kembali memelototi mereka, mereka langsung memudar dan menundukkan kepala dengan sedih. Kalian berdua anak kecil jangan tidak yakin. Duan Lingtian tersenyum. Tuan muda, bisakah kamu membelinya? KR memandangi tikus emas kecil itu, dan sepasang matanya yang indah berkedip-kedip dengan kilau keibuan. Ya, tikus emas kecil ini terlalu imut, kata Li Fei juga. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena kalian berdua menyukainya, maka aku akan membelinya. Jika aku tidak salah, tikus emas kecil ini kemungkinan besar adalah tikus bulu emas. Tikus bulu emas. KR tidak memiliki reaksi yang besar, namun, Li Fei sedikit tergerak. Tikus bulu emas. Tikus yang dikenal sebagai raja binatang buas terkuat di bawah binatang buas. Binatang buas tipe tikus terkuat. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Menurut karakteristiknya, ada kemungkinan 90% dan di atas itu adalah tikus gold fur. Adapun jika itu benar-benar ada, itu harus menunggu sampai saya membelinya dan memeriksanya dengan cermat. Orang tua di platform lelang sekarang sudah mulai memperkenalkan tikus emas kecil. Semuanya, barang lelang ini sekarang adalah salah satu dari 3 barang lelang terakhir dari lelang kita hari ini. Saya kira beberapa tamu sudah mengetahuinya. Anda benar, ini adalah tikus bulu emas, apalagi, ini adalah bayi tikus. Biasanya, bayi tikus emas paling banyak memiliki kekuatan di tahap jiwa baru lahir. Tapi bayi tikus ini memiliki kekuatan di tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir. Ola menjadi gempar total segera setelah lelaki tua itu selesai berbicara. Bayi Gold Fur Mouse, tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage. Dengan cara ini, ketika bayi tikus ini dewasa, kemungkinan besar akan berubah menjadi eksistensi di tahap kekosongan setengah langkah. Tidak hanya tahap kekosongan setengah langkah. Seekor tikus emas yang memiliki kekuatan di tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir selama masa bayi dapat dianggap istimewa di antara tikus emas, dan bakat alaminya akan luar biasa.
Bahkan untuk sejauh itu mungkin berubah menjadi binatang iblis. Binatang iblis, itu adalah eksistensi di tahap void ke atas. Semua orang bersemangat. Membeli bayi tikus gold fur ini sebanding dengan membeli keberadaan yang memiliki potensi untuk berubah menjadi binatang iblis. Binatang iblis sebanding dengan pembangkit tenaga listrik void stage. Jangan terlalu cepat senang, tikus gold fur terkenal galak. Apakah kalian semua berpikir bisa mengendalikannya? Tepat pada saat ini, suara ejekan terdengar dari sudut aula. Seketika, keributan di aula menjadi tenang. Ya, Raja binatang buas seperti tikus gold fur tidak akan rela menjadi bawahan manusia. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang tangguh, maka jangan berharap untuk mengendalikan mouse gold fur. Semuanya, tikus gold fur ini telah dibius dengan cairan penyegel asal, jadi hanya kekuatan pada tahap penyegelan tubuh tingkat ke-9 yang tersisa. Setelah dibeli oleh tamu, rumah lelang klan Makami akan mengirimkannya dengan penawarnya, kata lelaki tua itu pelan. Tuan muda, apa itu cairan penyegel asal? Di dalam ruangan, KR memiliki wajah penuh rasa ingin tahu saat dia bertanya pada Duan Lingtian. Origin Sealing Liquid adalah jenis racun beracun yang menekan origin energi, namun, itu hanya dapat menekan origin energi dari binatang buas dan seniman bela diri di bawah Void Preying Stage, jelas Duan Lingtian. Cairan penyegel asal dapat dianggap sebagai versi yang lebih rendah dari parasit penyegel asal. Dan itu jauh lebih mendominasi daripada parasit penyegel asal. Jika itu adalah parasit penyegel asal, selama itu bukan keberadaan di tahap inisiasi Void atau lebih tinggi, mereka hampir semua akan terinfeksi. Sama seperti Xiong Quan, saat itu dia justru terinfeksi racun parasit penyegel asal. KR tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa bayi tikus emas bulu ini lebih kuat daripada si kecil hitam dan si kecil putih. Li Fei berkata dengan terkejut. Apa yang dia katakan juga menyebabkan dua ular sanca kecil menjadi gelisah, dan kedua mata kecil mereka dipenuhi dengan penolakan untuk menerimanya. Kalian berdua masih tidak mau menerimanya. Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan menjentikkan kepala kecil dari dua ular sanca kecil, lalu tatapannya sekali lagi turun ke bayi tikus emas, dan dia mengerutkan kening. Berbicara secara logis, sebelum bayi tikus gold fur dewasa, itu paling banyak berada di tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Sepertinya tikus emas kecil ini tidak sesederhana itu. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa tikus emas kecil ini adalah bayi tikus. Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tiba-tiba mengerti dan menyadari kemisteriusan tikus emas kecil ini dan itu tidak sederhana. Sementara itu, penawaran untuk bayi tikus gold fur telah dimulai. 1 juta emas. Suara nyaring terdengar dari sebuah ruangan di lantai 2, langsung menekan semua suara tawaran dari sebelumnya. Seketika, aula itu sunyi senyap. 1 juta emas setara dengan 100 juta perak. Praktis tidak ada seorang pun di dalam aula yang mampu menghasilkan begitu banyak uang. Kamar nomor 7 lagi. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia telah menggunakan 2 juta perak untuk menekan tawaran 1.700.000 perak dari kamar nomor 7 untuk mendapatkan rumput api perak sebelumnya. 1.500.000 emas. Sebuah suara terdengar dari ruangan lain. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Orang-orang ini benar-benar kaya. Akhirnya, setelah kamar nomor 7 menawar 3 juta emas, penawaran bayi tikus emas untuk sementara menjadi tenang. 3 juta emas, itu 300 juta perak. Siapa sih yang ada di kamar nomor 7? Sangat kaya, hanya rumah lelang klan Ma yang tahu identitas orang-orang di dalam kamar di lantai 2, dan ketika mereka pergi, semuanya melalui lorong khusus. Mungkin seseorang dari 3 klan besar kota angin hitam, atau mungkin seseorang dari kelompok pedagang besar itu. Orang-orang di aula sekarang hanya dianggap sebagai penonton, dan mereka dikejutkan oleh harga setinggi langit. 3 juta emas. Bagi mereka, ini adalah kekayaan yang sulit mereka dapatkan. Tamu di kamar nomor 7 telah menawar 3 juta emas. Apakah ada tamu lain yang ingin melanjutkan penawaran? Di platform lelang, lelaki tua itu sedikit bersemangat. 3 juta emas sekali, 3 juta emas 2 kali, 3 juta 10.000 emas. Di bawah tatapan antisipasi Li Fei dan KR, Duan Lingtian menawar dengan tidak tergesa-gesa. Suara Duan Lingtian yang terdengar menyebabkan seluruh aula menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, aula menjadi gempar. Yang lain semua menambahkan beberapa ratus ribu kali. Bukankah tamu dari kamar nomor 1 ini terlalu pelit?
Tepat, sebenarnya hanya menambahkan 10.000 emas. Banyak orang mulai berdiskusi. Duan Lingtian menganggap diskusi ini di bawah perhatiannya ketika dia mendengarnya. 10.000 emas. Sangat mudah untuk berbicara. Itu emas, bukan perak. 10.000 emas setara dengan 1 juta perak, dan itu setara dengan kuda Vergana. Apakah ini masih dianggap jumlah yang kecil? Suara nyaring dari kamar nomor 7 terdengar sekali lagi. 3.500.000 emas. Kerumunan di aula langsung tersentak kagum. Inilah yang disebut mendominasi, langsung menambahkan 490.000 emas. Tepat sekali, dibandingkan dengan tamu di kamar nomor 7, tamu di kamar nomor 1 itu terlalu pelit. Aku ingin tahu apakah tamu di kamar nomor 1 akan terus menawar. Ditemani oleh ledakan diskusi di aula, Duan Lingtian akhirnya membuka mulutnya dengan malas. 3.510.000 emas. Bab 250, Tikus Surgawi Bermata Giok. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Setelah Duan Lingtian sekali lagi menyuarakan tawarannya. Kesunyian, aula itu sunyi senyap. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa tamu di kamar nomor 1 tidak hanya akan mengikuti tawaran, tamu itu sekali lagi menambahkan 10.000 emas. Huff, suara nyaring sekali lagi terdengar dari kamar nomor 7, dan bercampur di dalamnya adalah rasa marah. 3.800.000 emas. 3.810.000 emas. Duan Lingtian berkata tanpa tergesa-gesa. Kali ini, orang-orang di aula tidak bisa berkata-kata. Namun, kamar nomor 7 menjadi sunyi dan tidak melanjutkan penawaran. Jelas, 3.800.000 emas adalah harga yang ditetapkan orang di kamar nomor 7 di dalam hatinya. Orang tua di platform lelang mengangkat suaranya. Tamu di kamar nomor 1 telah menawar 3.810.000 emas. Apakah ada tamu yang ingin melanjutkan penawaran? 3.810.000 emas pergi sekali, 3.810.000 emas pergi 2 kali, 3.810.000 emas pergi 3 kali. Deal, ya, di kamar nomor 1, Li Fei dan KR memiliki wajah yang penuh kegembiraan. Li Fei bahkan dengan berani mendekati Duan Lingtian dan mencium Duan Lingtian. Meskipun wajah Duan Lingtian tersenyum, hatinya berdarah. Kaisar Kerajaan Langit Merah Tua telah menganugerahkan 10 juta emas kepadanya, dan dalam waktu singkat ini, dia telah menghabiskan kurang dari setengahnya. Jumlah ini hampir seperempat dari semua kekayaan yang dimilikinya. Tamu, dalam waktu singkat, suara petugas terdengar. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat manajer rumah lelang klan Ma, Makin, secara pribadi mengirimkan penawar dan kandang dengan tikus emas kecil kepada mereka. Makin memiliki tatapan yang rumit. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda ini memiliki kekayaan yang begitu besar. Itu hampir 4 juta emas. Setelah Makin meletakkan tikus emas kecil dan penawarnya, Duan Lingtian menarik 3.810.000 emas dari cincin tata ruangnya dan memberikannya kepada Makin. Terima kasih, tamu. Makin sangat melirik Duan Lingtian dan kemudian berbalik dan pergi. Setelah pintu kamar ditutup, Duan Lingtian membuka kandang dan membawa tikus emas kecil keluar. Mencicit, sepasang mata hijau giok tikus emas kecil itu berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas. Itu ingin meledak dan menyerang Duan Lingtian. Namun, kekuatannya saat ini di tingkat ke-9 tahap tempering tubuh tidak ada apa-apanya di mata Duan Lingtian, dan Duan Lingtian dengan mudah menangkapnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Anak kecil, patuhlah, jika tidak, aku akan membiarkan mereka memakanmu." Duan Lingtian meletakkan tikus emas kecil di atas meja, lalu dia melirik kedua ular sanca kecil itu. Suara mendesing, kedua ular sanca kecil itu keluar dan turun di samping tikus emas kecil itu. Mata mereka menatap tajam ke tikus emas kecil itu seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami, dan mereka tanpa henti menjentikkan lidah mereka. Desis-mendesis gelombang, skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu sama sekali tidak dirugikan saat menghadapi dua ular sanca kecil itu, dan ia melotot dengan mata hijau gioknya untuk melihat kedua ular sanca kecil itu. Mata hijau giok, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa tikus emas kecil ini memang bukan tikus bulu emas. Mata tikus Goldfur semuanya berwarna merah tua, dan itu adalah salah satu karakteristik tikus Goldfur. Melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian sangat yakin akan hal ini. Mungkin bahkan anggota rumah lelang klan Ma telah melakukan kesalahan. Mata hijau,
Bulu emas. Duan Lingtian mencari ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, dan dia sepenuhnya tenggelam dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari bahwa tikus emas kecil itu persis sama dengan jenis tikus yang diketahui oleh kaisar bela diri kelahiran kembali. Tikus jenis itu adalah binatang iblis. Selain itu adalah binatang iblis tangguh yang memiliki darah kaisar iblis. Di benua awan, di antara orang-orang yang berdiri di puncak, selain kaisar bela diri manusia, ada juga kaisar iblis binatang iblis. Kekuatan kaisar iblis tidak kalah dengan kaisar bela diri manusia, bahkan sampai-sampai mereka bahkan lebih kuat dari manusia dalam beberapa aspek. Tikus surgawi bermata giok. Duan Lingtian akhirnya mengkonfirmasinya. Tikus emas kecil di hadapannya yang tampak mirip dengan tikus bulu emas adalah tikus surgawi bermata giok yang memiliki bakat alami untuk menjadi kaisar iblis. Binatang iblis yang berdiri di puncak benua awan. Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan meraih tikus emas kecil itu, lalu dia dengan hati-hati mengukur lingkaran cahaya di dalam matanya. Pada akhirnya, dia membenarkannya. Belum 5 tahun sejak tikus emas kecil ini lahir, dan itu sekitar 1 tahun lebih tua dari Little Black dan Little White. Suasana hati Duan Lingtian tidak bisa tidak melonjak. Tikus surgawi bermata giok, itu adalah keberadaan legenda. Bahkan kaisar bela diri kelahiran kembali hanya mendengar tentang keberadaan tikus surgawi bermata giok dan belum pernah melihatnya. Selama tikus surgawi bermata giok tidak berakhir prematur di jalan menuju kedewasaan, mengandalkan garis keturunannya yang tangguh, menjadi kaisar iblis hanyalah masalah waktu. Sekarang Duan Lingtian merasa bahwa datang ke rumah lelang klan Ma adalah keputusan yang tepat. Perjalanan ini sangat berharga. Tidak hanya dia menawar dan mendapatkan rumput api perak, sekarang dia bahkan mendapatkan tikus surgawi bermata giok. Tuan muda, jangan pegang seperti itu akan terasa sakit. Hati KR sakit saat dia merebut tikus emas kecil dari Duan Lingtian, lalu dia dengan ringan membelai bulu halus tikus emas kecil itu dan menghiburnya. Tidak sakit, tidak sakit. Duan Lingtian memperhatikan bahwa sepasang mata hijau tikus emas kecil yang menatap tajam ke arahnya kembali ke tatapan hangat ketika menatap KR, dan sekarang bahkan menggosok tangan KR dengan sangat lembut. Sangat lucu. Li Fei mengulurkan tangannya untuk membelai tikus emas kecil itu juga, dan tikus emas kecil itu menutup matanya dengan ekspresi senang. His-his gelombang, kedua ular piton kecil yang ada di dekatnya memiliki mata yang memiliki rasa iri ketika mereka melihat pemandangan ini. Tikus emas kecil ini tidak akan jantan, kan? Duan Lingtian mengulurkan tangannya. Dia penuh rasa ingin tahu saat dia membalik bagian bawah tikus emas kecil dan melihatnya. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu berteriak dan dengan marah menatap Duan Lingtian. Jadi itu tikus betina kecil. Duan Lingtian tersenyum, lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih 2 ular sanca kecil. Little Black, Little White. Jika kalian berdua patuh di masa depan, aku akan memberi kalian 2 makanan enak lagi, dan kekuatan kalian cepat atau lambat akan melampauinya. Pada saat itu, kalian berdua bisa menggertaknya sepuasnya. His-desis gelombang, kedua ular sanca kecil itu menggosok Duan Lingtian ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Mereka sedikit bersemangat. Kamu menyesatkan Little Black dan Little White. Li Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Duan Lingtian ketika dia melihat adegan ini. KR melihat penawarnya di atas meja dan bertanya, Tuan muda, bisakah saya memberikan penawar ini langsung ke Little Gold untuk dimakan? Emas kecil. Duan Lingtian terkejut. Itu hanya sesaat, tetapi KR telah memberi nama tikus emas kecil itu. Dia mengangguk. Oke, langsung berikan penawarnya. Namun, jika kamu memberikan penawarnya sekarang, itu tidak akan menyakitimu, kan? Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian menatap tikus emas kecil itu dengan wajah penuh kewaspadaan. Bagaimanapun juga, tikus emas kecil adalah tikus surgawi bermata giok, seorang raja di antara binatang iblis. Jika itu membuat ulah, itu tidak akan menjadi lelucon. Pada saat itu, bahkan dengan kekuatan Siong Kuan, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu. KR menyentuh tikus emas kecil itu, dan matanya yang indah seperti air saat dia dengan ringan bertanya, jangan khawatir, Tuan muda, emas kecil tidak akan menyerang kita. Benar, emas kecil. Tikus emas kecil itu menganggukkan kepalanya yang kecil seperti manusia ketika mendengar apa yang dikatakan KR, dan pada saat yang sama, ia melirik Duan Lingtian dengan puas, menyebabkan Duan Lingtian menjadi bahagia. Dalam waktu singkat,
KR memberi obat penawar untuk tikus emas kecil itu. Setelah mengkonsumsi penawarnya, aura sedih pada tikus emas kecil itu menghilang, dan menggantikannya dengan aura yang kuat, seolah-olah tikus itu diberi stimulan. His mendesis gelombang, dua ular sanca kecil yang dipegang oleh Duan Lingtian memelototi tikus emas kecil itu, dan sepasang mata emas dan perak mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya pada dua ular sanca kecil itu, dan aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Seketika, di ruang di atas tikus emas kecil, 1000 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk. Seolah mengatakan bahwa tubuh kecilnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Wajah Duan Lingtian tenggelam ketika dia melihat adegan ini. Xiong Quan maju selangkah ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan aura tangguh dari pembangkit tenaga listrik Void Praying Stage menyapu untuk menyelimuti tikus emas kecil dan menekannya. Skueak-skueak gelombang, seketika, 1000 siluet mamut kuno di atas tikus emas kecil menghilang dan tiba-tiba menghilang. Itu mengubur kepalanya yang kecil di tangan KR, dan tubuhnya bahkan menggigil. Tuan muda, bagaimana Anda bisa meminta Xiong Quan untuk menakut-nakutinya? KR memandang Duan Lingtian dan cemberut, lalu dia mengulurkan tangannya untuk membelai bulu halus tikus emas kecil itu dan menghiburnya. Emas kecil, tidak apa-apa sekarang, tidak apa-apa sekarang. Tepat sekali. Itu hanya seorang anak kecil, kata Li Fei juga, lalu dia pergi untuk menghibur tikus emas kecil itu dengan KR. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, karena dia tahu bahwa naluri keibuan dari kedua gadis itu telah mengalir keluar lagi. Namun, menurut dia, akta sebelumnya adalah suatu keharusan. Dia setidaknya perlu membiarkan bayi tikus surgawi bermata giok ini tahu siapa tuannya dan bahwa dia tidak boleh sombong di depan tuannya. His-his gelombang, kedua ular piton kecil itu melompat kegirangan saat melihat tikus emas kecil itu dipaksa untuk menyerah. Mereka melingkari lengan Duan Lingtian saat mereka menari, dan kepala kecil mereka tak henti-hentinya mengusap Duan Lingtian dengan erat. Sedikit hitam, putih kecil. Untungnya, aku masih memiliki kalian berdua, jika tidak, aku benar-benar tidak akan mendapat tempat di keluarga ini. Duan Lingtian pura-pura menghela nafas. Lalu dia melihat kedua ular sanca kecil itu dengan ekspresi yang mengatakan, aku hanya bisa bersatu dan bergantung pada kalian berdua di masa depan. Nada suaranya samar-samar memiliki jejak kecemburuan yang bercampur di dalamnya. Tuan muda, apa yang kamu katakan? Petik 2 tanda seru petik 2. KR dan Li Fei memutar mata mereka ke arah Duan Lingtian ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, karena mereka tidak pernah menyangka Duan Lingtian cemburu pada tikus emas kecil itu. Tikus emas kecil menjadi patuh setelah diintimidasi oleh Xiong Quan, dan bahkan ketika Duan Lingtian sesekali mengulurkan jarinya untuk memukul kepala kecilnya, ia akan dipaksa untuk menahan amarahnya sendiri. Namun, terhadap kedua gadis itu, tikus emas kecil itu memiliki keintiman yang tulus kepada mereka. Seolah-olah telah mengambil kedua gadis itu sebagai ibunya. Berdasarkan evaluasi Duan Lingtian, bahkan jika dia mencoba mengusir bayi tikus surgawi bermata giok ini sekarang, itu mungkin tidak mau pergi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. 1 juta emas. Tepat pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga Duan Lingtian, dan Duan Lingtian sekali lagi melihat ke aula lelang. Dalam waktu singkat, dia menemukan barang lelang apa saat ini dari diskusi di aula. Itu adalah prasasti yang menyinggung. Prasasti tepi cahaya. Prasasti tepi cahaya adalah jenis prasasti yang mampu memusnahkan seniman bela diri Nas Chen Sol, dan jika seseorang menyerang secara tak terduga, bahkan seniman bela diri Nas Chen Sol tingkat 9 mungkin terbunuh. Prasasti tepi cahaya ini jauh lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan prasasti korosi tulang yang disempurnakan Duan Lingtian. Namun, di luar, itu masih merupakan keberadaan yang sangat berharga.